Capres Prabowo Subianto dikeroyok dua capres lain, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, soal masalah penanganan konflik di Papua. Prabowo mengatakan bahwa konflik di Papua merupakan masalah lama yang telah ada di Indonesia. Terlebih lagi, konflik di Papua syarat dengan campur tangan pihak asing. Namun demikian, untuk merendam aksi terorisme dan gerakan separatis, pihaknya menegakkan hukum, dibarengi dengan mengenjot pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia ini. Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ, dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan, dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan Presiden Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan, kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakan hak asasi manusia. Terima kasih. Menanggapi hal itu, Ganjar menyarankan agar Prabowo untuk berdialog bersama dengan masyarakat Papua. Terima kasih, tapi menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Terima kasih. Terima kasih. Prabowo tiba-tiba langsung merespon dengan ingin menjawab. Namun moderator melarang karena ada waktu sendiri untuk menjawab. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset. Dan untuk pejabat yang korupsi, bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Hati-hati kalau ngomong. Beneran, hati-hati. Oke, kita kasih paham ya. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Mahfud banyak pada kita. Tolong dong undang-undang perampasan aset dijalani.
Republik di sini ini gampang Pak senanya nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon. Ibu Pacul berhenti. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, bagus. Teorinya jadi permintaan jelas langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama Pak? Ayo. Tugas partai itu harus menurut apa yang ditugasi oleh partai kepada dia. Anies menuturkan bahwa masalah utama konflik di Papua bukan semata-mata soal kekerasan. Capres nomor urut 1 itu menyarankan agar persoalan di Papua diselesaikan secara tuntas melalui pendekatan persuasif. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada 3 pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Oke? Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? 1. Atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Oke? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara partisipatif. Terima kasih. Menanggapi keduanya, Prabowo menegaskan bahwa dia setuju soal pendekatan melalui pendekatan persuasif. Dia juga merespon pernyataan Anies bahwa permasalahannya di Papua tidak sederhana sebab ada beberapa faktor ideologi hingga geopolitik. Sama kayak ketika Pak Prabowo diserang, apa perasaan Bapak ketika ini maju melalui proses yang melanggar etika? Kalau saya nih, Mas Anies yakin mau ngomong etika sama saya? Iya, bahwa ada surat yang ditandatangani misalnya bahwa soal ini tidak akan maju selama Pak Prabowo jadi calon presiden. Mesti ngomong etika sama Pak Prabowo. Mas Anies, kalau pemerintah ini otoriter, Anda nggak jadi gubernur waktu itu. Anda datang ke rumah saya dukung Anda, kita dua-dua oposisi waktu itu, Anda terpilih jadi gubernur. Kalau pemerintah ini otoriter nggak terpilih jadi gubernur Anda waktu itu. Jadi maksud saya, Pak Prabowo nggak lahir dari tradisi debat. Tentang nggak mungkin debat dia. Ya, Pak Prabowo nggak lahir dari tradisi bersilat lidah. Kemarin itu ada yang bilang, oh kan Pak Prabowo nggak tahan jadi oposisi. Pak Prabowo dari 2004 jadi oposisi. Mas Anies nih baru dari 2017 jadi oposisi. Jangan bilang aduh tahan-tahan jadi oposisi. Pak Prabowo dari tahun 2004. Benar dari tahun 2004. Ya kan? Lebih dulu Mas Anies jadi pejabat Bang daripada Pak Prabowo. Iya, lebih dulu Mas Anies. 2004, 2009. Ya. 2014, 2019. Jangan ngajarin Pak Prabowo soal jadi oposisi. Mas Anies baru dari tahun 2007 jadi posisi, itu pun oposisi sebagai gubernur DKI jabatan dia. Ya, posisi yang punya jabatan ya. Begitu selesai jadi menteri cari jabatan lagi kan. Saya sadar betul Pak Prabowo gak bisa nyerang orang. Mengklarifikasi bisa, meluruskan bisa, tapi disuruh nyerang balik agak susah. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, menilai debat Capres Perdana yang diselenggarakan KPU berlangsung seru.
Najmuddin melihat tersaji debat sengit antara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto versus Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan. Dia juga melihat keseruan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo versus Prabowo. Najmuddin menyebut debat seru antara Anies dan Prabowo dimulai dari pembahasan mengenai isu hak asasi manusia atau HAM di Papua. Lalu mereka juga menyejukkan tensi panas saat membahas mengenai kualitas demokrasi yang menyerempet kepada keputusan MK yang salah secara etik untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo. Prabowo pun menjawabnya dengan menyebutkan demokrasi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo baik-baik saja. Prabowo mengungkit Anies berhasil menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2017 bukan sebagai kader partai dan diusung oleh 2 partai oposisi. Najmuddin melihat Ganjar juga begitu semangat menyerang Prabowo ketika membahas seputar kelangkaan pupuk di berbagai daerah di Indonesia. Di mana ia kemudian menyindir Prabowo harusnya mampu memberikan solusi berkat pengalamannya menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Ganjar juga mengungkit putusan Mahkamah Kehormatan MK atau MKMK yang menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman pasca memberikan karpet merah maju kontestasi Pilpres kepada keponakannya Gibran. Ia melihat Prabowo kerap terpancing emosi ketika berduel kata-kata melawan Anies maupun Ganjar. Harusnya, menurut Najmuddin, Prabowo harus bersikap lebih bijak dan menahan diri agar terlihat lebih dewasa ketimbang kedua kompetitornya. Dia juga melihat antara Anies dan Ganjar, tensi debat berlangsung biasa-biasa saja karena keduanya sama-sama mampu menjaga ketenangan. Sehingga saling adu gagasan dan ide antara Anies versus Ganjar tidak sepanas ketika menghadapi Prabowo.